Hai, saya Alex, guru bahasa Inggris kamu. Di video ini saya mau berbagi tentang soal dan pembahasan recount text yang sederhana banget. Dan sebagai disclaimer, saya merekam dengan alat seadanya aja ya. Dan juga mungkin nggak ada musik atau lain-lain biar kita bisa fokus dengerin apa yang saya sampaikan. Oke, oke kita lanjut ya. Recount text kali ini berfokus kepada sebuah cerita tentang pengalaman perjalanan dari Bandar Lampung ke pesisir barat. Kebetulan saya kan domisili di Lampung nih. Jadi saya mau cerita dengan konteks kota atau daerah di tempat saya. Oke, saya bacain ya. Judulnya ada A Trip to Pesisir Barat. Jadi pesisir barat ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Oke, saya mulai bacain ya. On 31st March 2025, I went to Pesisir Barat with my family to celebrate Eid Mubarak in my dad's hometown. We started our trip at 8 a.m. in the morning. It was so good because the traffic was clear in the beginning, but we got two traffic jams later on, unfortunately. The first traffic jam was in Gisting. There was a broken car, so we need to wait patiently to pass by. While waiting in the car, my dad was eating some chips and I was eating some roasted peanuts. Next, the second traffic jam was in Kota Agong. Fortunately, it didn't take too long to wait. At 1 p.m., we arrived at the Imaduddin Mosque to pray and lunch. Well, the rest of route was Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. There we saw monkeys sat beside the road. Finally, we arrived at 4 p.m. It was a tired yet amazing trip. Jadi ini cerita tentang pengalaman seorang yang punya perjalanan dari Bandar Lampung ke pesisir barat. Ini kisah nyata sih ini, cuman di teksnya tidak saya tulis dari mananya, cuman saya tulis kemananya aja yaitu ke pesisir barat. Oke, jadi tempat seperti Gisting ataupun Kota Agung itu adalah nama tempat di Kabupaten Tanggamus, yaitu daerah sebelum mencapai ke Kabupaten Pesisir Barat. Oke, itu teksnya. Silakan di screenshot kalau mau belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu when did the author go to Pesisir Barat? Nah, ini pertanyaan sangat gampang karena literal comprehension question, yaitu pertanyaan di mana jawabannya ada dalam teks. Oke, untuk pertanyaan ini dia menanyakan kapan si penulis pergi ke pesisir barat. Jawabannya sudah sangat jelas yaitu on 31st March 2025. Itu bisa kamu temukan di awal teks. Sampai sini masih EZ kan? Masih gampang kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya merupakan inferential comprehension question, yaitu pertanyaan yang menggunakan penalaran. Oke, jadi pertanyaan seperti ini. How long did the trip take? Berapa lama perjalanannya? Di dalam teks tidak disebutkan secara jelas atau rinci mengenai lama perjalanan. Cuma kita bisa menemukan kata petunjuk yang pertama yaitu we started our trip at 8 a.m. in the morning. Kami memulai perjalanan jam 8 pagi, ya kan? Dan ada lagi petunjuk kedua yaitu we arrived at 4 p.m. yaitu kami sampai atau kami tiba pukul 4 sore. Nah, dari situ kita bisa menghitung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi itu 8 jam perjalanan. Oke. Nah, ini adalah contoh soal inferential comprehension. Jadi kita pakai penalaran di sini. Lanjut di pertanyaan berikutnya yaitu what did the author eat while waiting in the traffic jam? Apa yang penulis makan saat menunggu di kemacetan? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan literal comprehension question yaitu jawabannya sudah jelas.
ada dalam teks yaitu roasted peanuts. Di mana? Di kalimat, perhatikan. While waiting in the car, my dad was eating chips and I was eating some roasted peanut. Nah, itu sudah jelas banget. I was eating some roasted peanut. Berarti saya sedang makan kacang panggang. Nah, itu jawabannya jangan sampai tertukar dengan chips, karena yang makan chips adalah ayahnya. Dan juga kita harus fokus ke pertanyaan itu yang ditanya, si owner-nya makan apa, bukan ayahnya makan apa. Oke, jadi jawabannya sudah jelas dan spesifik, yaitu roasted peanuts. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ini lumayan jarang atau mungkin sulit ya ditemukan di soal-soal, yaitu pertanyaan yang menguji pendapat kita, yaitu evaluative comprehensive question. Coba dengarkan baik-baik. Do you agree with the other decision to start the trip at 8 a.m.? Apakah kamu setuju dengan penulis atau keputusan penulis yang memulai perjalanan jam 8 pagi? Nah, kamu setuju atau enggak nih? Karena kan setelah kamu baca teksnya, ternyata dia berangkat jam 8 pagi dan karena macet, dia sampainya jam 4 sore. Nah, itu kan kalau kita ada yang setuju ada enggak? Contoh nih. I agree because we need to check everything first carefully. Nah, saya setuju karena kita harus memeriksa semuanya dengan hati-hati terlebih dahulu. Oke, itu bagi yang setuju. Dan bagi yang tidak, contohnya, I disagree because we need to go earlier so we can avoid any possible traffic jams. Saya tidak setuju karena kita harus pergi lebih awal, jadi kita bisa menghindari kemungkinan adanya kemacetan. Tuh, jadi di logikanya adalah kalau kita berangkat lebih awal, kita bisa terhindar dari macet karena mungkin macet itu terjadi di jam-jam tertentu. Dua jawaban ini sama-sama benar dan boleh karena setiap orang punya alasan pribadi. Yang penting ranahnya cukup jelas, yaitu setuju atau enggak sih dengan si penulis yang berangkat jam 8 pagi. Ranahnya cukup sampai di situ aja, jangan lebar kemana-mana. Oke? Oke, contoh soal berikutnya adalah if you experience a traffic jam, what will you do? Nah, ini salah satu contoh soal reflective comprehension question, yaitu jika kita mengalami hal yang sama atau apa yang terjadi di dalam suatu teks, apa yang akan kita lakukan? Nah, jawaban ini bisa disesuaikan dengan pengalaman saat menghadapi kemacetan atau hal-hal lain yang ingin dilakukan saat mengalami kemacetan. Kenapa saya bahas kemacetan? Karena topik atau pertanyaan yang ditanyakan adalah mengenai kemacetan. Ini contohnya nih jawabannya. While waiting in the car, I will just simply sit and listening music or playing mobile games. Jadi saat macet ya udah kita cuma duduk santai, mendengarkan musik atau bermain game. Nah, itu masih masuk akal karena ya saat macet kan entah kita di atas motor atau mobil, ya kita mendengarkan saja apa yang bisa kita lakukan di situ. Kalau tiba-tiba kamu jawab, saat macet saya ingin bermain layangan, nah itu kan susah, nggak make sense, nggak masuk akal. Atau saat terjadi kemacetan, saya ingin bermain petak umpet, nah itu lebih sulit lagi. Itu dan juga nggak make sense, oke? Jadi untuk jawaban reflective comprehension question itu tentu pakai pengalaman pribadi atau opsi lainnya, namun harus tetap dalam konteks yang ditanyakan. Oke? Oke, untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini benar-benar pertanyaan yang out of the box, tapi kadang ditanya. Saya nggak tahu nih di tempat kamu atau sekolah kamu diajarin atau enggak. Jadi ada salah satu jenis pertanyaan yang menarik yaitu predictive comprehension question, yaitu pertanyaan yang sifatnya nanyain prediksi kamu gitu, kayak kemungkinan apa yang terjadi. Jawabannya tidak ada dalam teks, cuman dia harus logical atau setidaknya ya make sense lah, masuk akal gitu. Contoh nih, what people would do when they face monkeys there. Jadi apa yang orang-orang lakukan ketika mereka
berhadapan dengan monyet di sana. Nah, di sananya ini maksudnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Karena di dalam teksnya si penulis bilang bahwa dia melihat monyet-monyet saat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, jawabannya bisa macam-macam. Silakan kamu imajinasikan atau simulasikan kamu nih dalam kendaraan lewatin Taman Nasional terus kamu lihat monyet pinggir jalan. Kira-kira orang-orang mau ngapain? Contoh, kalau misalnya naik mobil ya udah lihat aja monyet dari dalam mobil, lihat aja oh monyet nih lagi duduk. Atau kalau kamu misal naik motor karena takut dikejar monyet atau digangguin, kamu bisa ngebut. Nah, itu salah satu contoh jawaban untuk soal-soal sifatnya prediktif. Di teksnya nggak ada sama sekali, tetapi kita bisa memperkirakan apa yang kita lakukan. Oke? Oke, itu saja pembahasannya. Insyaallah nanti saya akan lanjut di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dah itu aja. Kalau mau subscribe silakan. Tetap sedih dan jangan semangat. Oke? Bye-bye.